Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Maria dengan NPMG 1D190228. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik antarmuka yang berjudul jenis-jenis interface. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu infrared data atau IRDA. Seperti yang diketahui bahwa inframerah adalah suatu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Karakteristiknya, yang pertama, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh suatu komponen yang menghasilkan energi panas. Yang keempat, panjang gelombangnya memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan suhu. Artinya, jika suhu memiliki nilai yang semakin naik, maka nilai panjang gelombang pada inframerah memiliki nilai yang semakin turun. Tipe-tipe dari infrared itu sendiri, yang pertama, infrared jarak jauh. Di sini infrared memiliki panjang gelombang sebesar 10 mikrometer hingga 100 mikrometer, sehingga bisa disebutkan bahwa panjang gelombang ini cenderung jauh. Contohnya itu dapat kita lihat pada alat kesehatan berupa gelang kesehatan. Yang kedua, infrared jarak menengah. Di sini infrared memiliki panjang gelombang sebesar 1,5 mikrometer hingga 10 mikrometer, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang gelombangnya tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh. Contohnya itu pada sensor alarm. Yang ketiga, infrared jarak dekat, di mana pada infrared ini memiliki panjang gelombang sebesar 0,75 mikrometer sampai 1,5 mikrometer. Contohnya itu dapat kita lihat pada alat untuk meningkatkan penglihatan manusia dalam kondisi cahaya yang sangat rendah, seperti night spot. Adapun kelebihan dari infrared ini, yang pertama, tidak terikat waktu. Di sini, infrared dalam mentransfer data atau file tidak terikat waktu karena infrared ini tidak membutuhkan sinyal dalam pengoperasiannya. Yang kedua, mudah digunakan, di mana dalam pengiriman file mudah dilakukan oleh siapa saja, termasuk suatu alat yang sederhana maupun yang mudah digunakan. Dan ketiga, bebas biaya, di mana transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain yang menggunakan infrared ini tidak menggunakan biaya atau gratis. Sedangkan kekurangan dari infrared ini, yang pertama, tidak praktis, di mana infrared ini saat melakukan pengiriman file, lubang infrared dalam suatu perangkat harus berhadapan satu sama lainnya. Yang kedua, cenderung berbahaya karena seperti yang diketahui, infrared ini merupakan suatu sinar elektromagnetik yang sangat berbahaya bagi penglihatan. Yang ketiga, relatif lamban, dan ini dapat dilihat bila kita bandingkan pengiriman file lewat Bluetooth ataupun pengiriman lainnya. Selanjutnya, Infrared Data Association atau IRDA adalah suatu kelompok dari inframerah yang berbasis industri, didirikan pada tahun 1993 oleh 50 perusahaan, di mana IRDA ini menyediakan suatu spesifikasi dalam satu set lengkap untuk menjalankan protokol komunikasi nirkabel dengan melalui satu meter terakit menggunakan prinsip point and shoot. Sehingga IRDA ini telah diimplementasikan pada beberapa perangkat nirkabel seperti telepon genggam, laptop, kamera, printer, dan sebagainya. Karakteristik utama dari IRDA ini adalah di mana dia akan melakukan transfer data yang aman secara fisik, line of sight, dan bit error bit yang sangat rendah, yang akan membuatnya lebih efisien. Dan berikut adalah salah satu bentuk dari infrared data atau IRDA. Jenis interface selanjutnya yaitu PCI atau Peripheral Component Interconnect, di mana Peripheral Component Internet atau PCI ini merupakan sebuah bus komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral ke motherboard komputer. Bagian ini merupakan bagian bus input atau output lokal yang paling populer, dikarenakan PCI ini menyediakan jalur data yang bersamaan antara CPU dan pengontrol peripheral di setiap model komputer dari model laptop ke mainframe. Di mana Peripheral Component Interconnect atau PCI ini adalah suatu peripheral bus yang umum digunakan pada PC, Macintosh, dan workstation
dan workstation. PCI ini didesain pertama kali oleh Intel dan muncul di pasaran pada akhir tahun 1993, di mana PCI ini menyediakan jalur transfer data yang sangat cepat di antara CPU dengan komponen-komponen periferal lainnya pada PC, seperti video, disket, jaringan, dan sebagainya. PCI ini mendukung jalur data sebesar 32 bit dan 64 bit dan dapat berjalan pada kecepatan clock 33 MHz atau 66 MHz. Ketika diimplementasikan pada 32 bit dan 33 MHz, PCI akan menghasilkan tingkat throughput sebesar 133 megapiksel, di mana PCI ini juga memiliki kemampuan untuk mendukung mastering bus. PCI ini juga dapat bekerja sebagai sistem interkoneksi antara mikroprosesor dan perangkat yang terpasang, di mana seluruh instansinya akan ditempatkan sangat dekat untuk operasi kecepatan tinggi. Menggunakan PCI ini, sebuah komputer dapat mendukung kedua kartu PCI baru sambil terus mendukung kartu ekspansi arsitektur standar industri atau ISA atau standar yang lebih lama. Cara kerja dari PCI ini adalah pada setiap perangkat PCI yang beroperasi dalam mode bus master diharuskan untuk menerapkan pengaturan waktu seperti timer latency, di mana timer ini akan dimulai ketika perangkat memperoleh kepemilikan dari bus itu sendiri dan akan menghitung mundur pada kecepatan jam PCI. Ketika penghitung mundur mencapai 0, maka perangkat diperlukan untuk melepaskan bus. Jika tidak ada perangkat yang menunggu kepemilikan bus ini, itu hanya mengambil bus lagi dan mentransfer banyak lagi data. Dan inilah bentuk dari PCI atau Peripheral Component Interconnect. Jenis interface selanjutnya yaitu ISA atau Industry Standard Architecture, di mana ISA ini muncul pada tahun 1982 dengan kecepatan bus ISA sebesar 8 bit yang berjalan pada 4,77 MHz dengan kecepatan yang sama dengan Intel 8088. ISA ini sangat lambat menurut standar saat ini karena tidak cocok dalam penggunaan sistem operasi grafis seperti Windows, di mana industri standar arsitektur ini atau ISA ini adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan oleh IBM PC 5150 pada 12 Agustus 1981, di mana bus ISA ini diperbarui dengan menambahkan bus data sebesar 16 bit pada IBM PC atau AT pada tahun 1984. ISA 8 bit merupakan sebuah variasi dari ISA dengan bus data sebesar 8 bit yang digunakan dalam IBM PC 5150, di mana bus ini telah meninggalkan beberapa sistem modern ke atas, tetapi sistem-sistem Intel 286 380 masih memilikinya. Kecepatan bus ini adalah 4,77 MHz. Karena memiliki bandwidth 8 bit, maka transfer rate maksimum yang dimilikinya hanyalah 4,77 MB atau sebesar 8,33 MB. Meskipun memiliki transfer rate yang lambat, bus ini termasuk mencukupi kebutuhan karena bus input ataupun output semacam serial port, parallel port, controller floppy disk, kontrol keyboard dan lainnya sangat lambat. Meski desainnya sangat sederhana, di mana ISA 8 bit ini tidak langsung dipublikasikan, tetapi dia akan dipublikasikan setelahnya, yaitu pada tahun 1987 oleh seorang manufaktur yang mendukung produk ISA ini sebesar 8 bit. Selanjutnya ISA 16 bit, di mana ISA 9 bit ini merupakan sebuah bus yang memiliki transfer data write
sebesar 2 kali lebih cepat daripada ISA yang 8 bit, di mana ISA 16 bit ini diperkenalkan pada tahun 1984 ketika IBM merilis IBM PC atau IT dengan mikroprosesor Intel 80286 di dalamnya. Meski prosesor ini dapat diinstalisasi di atas motherboard yang memiliki bus input atau output dengan bandwidth 8 bit, dapat menyebabkan terjadinya bottleneck pada bus sistem yang bersangkutan. Dan inilah bentuk dari ASA atau Industry Standard Architecture. Jenis interface selanjutnya yaitu HDMI atau High Definition Multimedia Interface, di mana HDMI atau High Definition Multimedia ini merupakan sebuah konektor video dan audio digital dalam perangkat elektronika yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara sumber video seperti DVD player, komputer, digital, audio player, dan lainnya untuk menuju ke perangkat penerima seperti proyektor atau LCD monitor. Dalam penggunaannya sehari-hari, di mana kabel HDMI ini umumnya digunakan, yaitu HDMI tipe A yang memiliki 19 pin konektor. HDMI ini pertama kali diperkenalkan pada bulan Desember 2002 yang dikenal dengan HDMI 1.0, di mana penggagas HDMI ini terdiri dari beberapa perusahaan elektronika dunia seperti Hitachi, Panasonic Corporation, Philips, Sony, Technicolor, Toshiba, dan Silicon Image. Setiap versi dari HDMI 1.0 ini mendukung maksimum pixel clock rate sebesar 165 MHz atau sebesar 4,95 GB per second bandwidth, di mana ia mampu menampilkan tampilan HDTV di resolusi 1080 pixel pada 60 Hz refresh rate dan juga resolusi sebesar 1920 x 1200. Lalu dapat juga pada 60 Hz refresh rate, di mana HDMI ini juga menggunakan sebuah tipe kabel yang sama, tetap menggunakan konektor 19 pin yang sama. Namun, setiap peningkatan versi kapasitas bandwidth-nya selalu ditingkatkan, dan tentu saja beberapa fitur selalu disertakan pada setiap HDMI yang dibarukan. Prinsip kerja pada HDMI itu sendiri terlihat pada gambar di mana dia terdiri dari 19 pin konektor. Dan inilah bentuk dari HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Selanjutnya ada Universal Serial Bus, di mana Universal Serial Bus merupakan sebuah media penghubung antara komputer dengan perangkat elektronika lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, dan sebagainya. Di mana Universal Serial Bus ini juga digunakan sebagai media penghubung antara pengendali alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi dari Universal Serial Bus atau USB ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an yang telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan juga ponsel, serta beberapa peralatan elektronik lainnya. USB ini juga dapat dijadikan sebagai standar untuk pengisian suatu baterai pada ponsel dan beberapa pengisian perangkat elektronika lainnya. Di mana teknologi USB ini pada awalnya dikembangkan oleh 7 perusahaan besar elektronika yang bertujuan untuk membuat suatu koneksi yang lebih mudah dan menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik lainnya dengan PC atau personal komputer, sehingga dapat menggantikan beberapa macam bentuk konektor yang terpasang pada PC yang telah digunakan, serta menyederhanakan konfigurasi perangkat lunak pada perangkat yang terhubung ke USB dan mempercepat transfer data dari perangkat eksternal ke PC yang bersangkutan ataupun dari komputer ke perangkat lainnya. Selanjutnya ada isochronous transfer, di mana transfer jenis ini digunakan untuk pemindahan atau streaming data secara cepat dan real time, di mana waktu dalam mode transfer ini merupakan bagian yang terpenting.
Kelebihan dari USB yang pertama itu mudah digunakan, karena USB dapat melakukan konfigurasi secara otomatis dan mendukung single interface untuk beberapa jenis perangkat, serta mudah untuk melakukan ekspansi. Kemudian dia juga berkecepatan tinggi, yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 megabits atau 20 megabits per second, di mana itu dapat ditemukan pada USB versi 3.2. Lalu keandalan atau reliability-nya lebih tinggi, di mana protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan dalam pengiriman data dan mengirimkan pemberitahuan agar dilakukan kembali pengiriman datanya secara ulang. Lalu hemat biaya karena penggunaannya yang sangat luas, di mana seperti yang dilihat pada sekarang dalam penyambungan transfer data antara satu perangkat dan perangkat lainnya telah menggunakan USB. Selanjutnya penggunaan daya yang kecil karena USB umumnya bekerja pada tegangan 5 volts dan mengkonsumsi arus listrik hanya beberapa miliampere. Dan berikut adalah bentuk dari Universal Serial Bus atau USB. Ada USB tipe A, tipe B, USB mini, USB micro, dan USB tipe C. Selanjutnya ada RS-232 dan RS-485. RS-232 adalah suatu standar komunikasi serial transmisi data antara dua peralatan elektronik, di mana RS-232 ini dibuat pada tahun 1962 oleh Electronic Industry Association and Telecommunication Industry Association, dan ada dua hal pokok yang diatur dalam RS-232 ini, yaitu bentuk signal dan level tegangan yang dipakai. Selain digunakan dalam peralatan PLC, sebenarnya sistem RS-232 ini sering berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi fisik antara komputer dengan mouse, keyboard atau scanner, dan sebagainya. Di mana satu hal jelas dalam RS-232 ini adalah pengaplikasiannya ke semua peralatan yang berbasis komputer atau microcontroller. Lalu, RS-485 merupakan suatu teknik komunikasi data serial yang dikembangkan pada tahun 1983, di mana dalam teknik ini komunikasi dapat dilakukan dalam jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 1,2 km. Berbeda dengan RS-232 yang mampu berhubungan secara one-to-one, maka komunikasi RS-485 ini selain dapat digunakan untuk komunikasi multi-drop, yaitu suatu hubungan secara one-to-many dengan jarak yang jauh, di mana teknik ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan sebanyak 32 unit beban sekaligus, hanya menggunakan dua buah kabel saja tanpa memerlukan referensi ground lainnya, serta unit satu dengan yang lainnya. Sistem komunikasi dengan RS-485 ini dapat digunakan untuk komunikasi data maksimal 32 unit peralatan elektronika. Selain itu, jarak yang dicapai dapat mencapai sejauh 1,6 km dengan menggunakan kabel AWG24 twisted pair. Lalu, kelebihan dari RS-232 ini yang pertama, banyak digunakan untuk koneksi titik ke titik antara perangkat DCI dan DTI. Lalu biayanya yang rendah, kemudian karena kesederhanaannya antar muka RS-232 ini didukung oleh banyak perangkat dan bebas dari kebisingan. Selanjutnya kekurangan dari RS-232 ini, di mana dia memiliki bandwidth yang rendah, panjang kabel yang terbatas, dan konsumsi daya yang semakin meningkat atau besar. Sedangkan pada kelebihan RS-485 ini, yaitu dapat dilakukan komunikasi secara cepat, antar muka levelnya rendah, kecepatan pengiriman data maksimum, kekebalan suara yang bagus, karena saluran transmisinya seimbang, maka akan mendukung banyak budak dan master tunggal. Kekurangan pada RS-485 ini, yang pertama, hanya satu simpul yang dapat mengirimkan data dalam suatu waktu. Yang kedua, kabel komunikasinya khusus. Dan inilah bentuk dari RS-232 dan RS-485.
Sekian hasil presentasi saya tentang jenis-jenis interface. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, dan pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.